Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu 31 Juli 2024. Aduan itu imbas dengan dugaan penyelewengan kuota haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, kita jumpa di ruang tayang dibacain berita. Bung kameramen kelihatannya begitu ceria. Sedang apa gerangan? Baik, terima kasih Bu Alfian. Mudah-mudahan kita selalu sehat senantiasa dan selalu bahagia Bu Alfian. Nah Bu Alfian, ini kita mendapatkan kabar bahwa katanya Menteri Agama kita Yakut Khalil Qaumas dilaporkan nih Bu Alfian ke KPK. Nah mungkin sebelum kita masuk dalam berita Menak Yakut dilaporkan, kita kan pernah mendengar dia pernah kena kasus gonggongan anjing yang disamakan dengan azan Bu Alfian. Dia di situ aman. Nah ini kan dia juga akhirnya dilaporkan oleh orang kasus dugaan korupsi. Akankah Bu Alfian dia masih dalam rangka dilindungi terus oleh saudara Jokowi? Respon awalnya bagaimana Bu Alfian? Bismillahirrahmanirrahim. Soal Yakut, kelihatannya ini adalah bentengnya ada dua Bung kameramen. Pertama bentengnya benteng daripada Pak Jokowi yang masih merasa super body. Yang kedua adalah PBNU yang mana ketua umumnya itu kakaknya dia. Jadi artinya kalau boleh direspon, laporan berhubungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan tindakan kriminal, kan gitu kan, patut diduga kan, berarti kan kriminal. Menurut hemat saya ini harus dibahasakan secara lebih drive up, satu. Yang kedua, agar juga dilakukan pelaporan-pelaporan terhadap berbagai hal yang berhubungan dengan kelakuan orang yang satu ini. Karena menurut saya kita sudah saatnya mempunyai proses hukum yang bisa menghukum orang yang bersalah. Betul. Jangan menghukum orang yang disalahkan. Fenomena kasus Vina, fenomena kasus Afif Maulana, dan fenomena KM50 yang mungkin tetap perlu terus kita gelorakan pada tahap-tahap ke depannya. Kata kuncinya, Bapak Menteri Agama, Anda adalah orang yang bertanggung jawab di dunia dan di akhirat. Maka yang berhubungan dengan laporan yang diberikan, tentu si pelapor sudah memiliki alat-alat bukti yang dibutuhkan. Maka proses hukum menurut saya harus terus digelorakan, dipublikasikan, dan kepada pihak KPK, pihak terkait yang berhubungan dengan masalah ini, mari lakukan law enforcement yang kuat untuk siapapun manakala kesalahan tersebut betul-betul menjadi sebuah diduga sebagai tindakan kriminal. Itu respon awalnya Bung kameramen. Ya, Bu Alfian, jadi kan Yakut itu dilaporkan. Jadi kalau ini judulnya ini responnya ya. Jadi Menak Yakut buka suara usai laporkan kasus kuota haji ke KPK. Nah, buka suaranya sebenarnya kalau kita baca beritanya jadi lucu. Menak Yakut enggan menanggapi pertanyaan terkait pelaporan dirinya ke KPK terkait pengalihan isu kuota haji reguler ke haji khusus dalam penyelenggaraan haji 2024. Saat ditanya, tanggapannya hanya tersenyum dan enggan menanggapi pertanyaan karena kata dia, Yakut beralasan tak elok menanggapi pertanyaan terkait laporan ke KPK itu karena sedang berada di acara salah satu sayap Partai Gerindra, Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau GKIRA. Nah, Bung Alfian, kita kan sama tahu bagaimana pimpinan KPK siapa Bung Alfian yang ketahuan main badminton tuh? Firly Bahuri itu nggak diuyak-uyak, dan sekarang KPK kan berada di bawah Jokowi langsung, di bawah Presiden langsung. Saya curiga ini memang ya kalau masih orang-orangnya Jokowi tentu kemungkinan besar patut diduga tidak akan bisa ditangkap Bung Alfian kalau menurut saya. Nah tapi memang kasus haji ini ya kita walaupun masih diduga gitu Bung Alfian, Yakut ini melakukan hal yang tidak elok, tapi kalau tidak diungkap Bung Alfian,
ini bahaya ke depannya Bung Alfian. Saya juga masih curiga pertama antrian kita yang begitu panjang. Ini antrian ini begitu panjang kenapa? Apakah mungkin ada rombongan dari ormas tertentu yang didahulukan? Atau mungkin yang didahulukan yang bayar lebih banyak? Atau sebetulnya ada kuota? Tapi kuotanya itu seperti yang dipermasalahkan sekarang, yang harusnya reguler, dibayar, dipaksa atau dirubah menjadi berbayar mahal. Nah, kita kan nggak tahu nih Bung Alfian. Nah, karena menurut saya kita sempat bahas Bung Alfian tentang kuota haji. Pemerintah Arab Saudi itu sering memberikan kuota tambahan. Nah, tapi kan kuota tambahannya yang reguler apakah dirubah menjadi yang mahal-mahal? Nah, ini gimana nih Bung Alfian? Ya, sebelum berkembang pembahasan kita Bung Kameramen, kita juga jangan melupakan dana abadi haji itu. Itu kan jumlahnya mendekati 40 sampai 60 triliun ya. 39, 40-an dan bergerak sampai angka 60 triliun. Dan itu juga tidak jelas juntrungannya, tidak jelas selanjutnya. Jadi yang berhubungan dengan penanganan kasus-kasus korupsi ini, kalau menurut hemat saya nanti akan terjadi senjata makan tuan. Pengertiannya adalah ketika sekarang sang tuan melindungi anak-anak buahnya, maka nanti hukum kriminalitas, hukum korupsi, hukum kriminal yang berhubungan dengan penyimpangan pengelolaan keuangan juga akan bisa menyamber si tuannya. Kenapa? Karena tuannya diduga juga secara hukum banyak persoalan yang mengarah kepada penyalahgunaan wewenang, yang berhubungan dengan keuangan, yang berhubungan dengan anggaran, yang berhubungan dengan perundang-undangan. Semua orang tahu bagaimana anggaran COVID yang 1.002 triliun itu, 1.002 triliun itu kan juga menyiratkan banyak kontroversial dari segi pasal-pasal dan ayat-ayat yang berhubungan dengan undang-undang COVID pada tahun 2020. Jadi kata kuncinya untuk yakut dengan kasus kuota haji, menurut saya ini sebuah kejahatan berat ya, karena membuat manipulasi yang pasti menzolimi orang-orang yang sebenarnya mereka punya hak berangkat, kemudian digantikan statusnya dari reguler biasa menjadi khusus, berarti yang bayar orangnya khusus, yang pergi orangnya khusus, yang orang yang normatif sudah membayar dan sudah antri dalam waktu yang cukup panjang, tahu-tahu cuman gigit jari karena mereka sudah disalib oleh orang-orang yang memiliki kekhususan bukan karena hebatnya, bukan karena ilmunya, bukan karena akhlaknya, tapi karena bisa membayar berlipat-lipat, yang mana secara totalitas keuntungannya patut ditelusuri mengalirnya sampai ke kantong atau kepada pengelolaan haji yang baik, yang menyantuni, yang memberikan kemudahan, yang memberikan kenyamanan. Kelihatannya cerita itu jauh daripada apa yang kita harapkan. Begitu Bung Kameramen. Iya, Bung Alfian, kan berseliweran di Instagram itu ajakan-ajakan untuk menjadi petugas haji Bung Alfian. Nah, kalau kita lihat dari orang-orang yang mengajak, yuk jadi petugas haji gini, itu banyak kan bisa dibilang Bu Alfian, bisa diduga lah ya, itu orang NU semua Bu Alfian. Nah, petugas haji kan kemungkinan besar ya, kalau dia ikut ke Arab Saudi, dia bisa haji juga dong. Nah, kemudian saya duga juga Bu Alfian, Menteri Agama ini benar-benar tuh sekementeriannya bisa jadi orang NU semua. Nah, ini kan apa ya Bu Alfian, perlu dipertimbangkan kembali menteri yang akan datang. Jangan hanya untuk menguntungkan ormas sendiri atau ormas tertentu. Karena menurut saya semua umat Islam harus difasilitasi Bu Alfian. Yang Bu Alfian sampaikan tadi kan kasihan ada orang yang udah ngantri, terus tiba-tiba ternyata harganya naik, terus udah naik kuotanya dimakan duluan sama sesama ormasnya, kayak itu bisa jadi juga. Nah Bu Alfian, kan kalau kita melihat PBNU dan PKB ke depan ini semakin memanas terus Bu Alfian. Bagaimana pendemo itu banyak yang mendemo PBNU, tapi Banser langsung keras Bu Alfian. Tak main-main, GP Ansor belak-belakan sebut Banser siap tindak tegas pendemo di PBNU. Nah ini kan memang ya bisa diduga kalau begini bentuknya Bu Alfian, memang PBNU sangat ingin melindungi Menak Yakut. Jadi untuk akhir sesi kali ini, apa pesan Bung Alfian? Kalau kita kan bukan benci Yakutnya ya Bung Alfian. Maksudnya kalau memang ada korupsi harus ditindak tegas karena ini menyangkut keinginan banyak orang. Siapa sih nggak mau pergi haji? Sebetulnya Bung Alfian dengan biaya haji yang tertentu itu, kalau misalkan masyarakat nabung juga itu masih bisa Bung Alfian. Tapi kan
setiap tahun Menak Yakut itu minta naik, dan Bu Alfian, kekayaan Menak Yakut setelah menjadi Menteri Agama itu naik 11 kali lipat. Untuk closingnya silakan Bu Alfian. Ya, yang pertama perlu diingat buat pemirsa, pada haji tahun 2023, haji 2022 itu banyak cerita-cerita yang sangat menyayat hati, yang membuat kita bersedih. Kenapa? Penelantaran, jamaah-jamaah yang nggak kebagian makan, yang makannya kurang, dan ternyata itu semua adalah orang-orang non-NU. Dan itu menjadi keluhan secara terbuka. Jadi kepada saudara-saudara secara setanah air, se-Indonesia, masyarakat luas, ini merupakan keluhan yang tidak terjawab sampai hari ini. Jadi artinya menelantarkan jamaah non-NU ini merupakan sebuah tindakan yang sangat tidak bisa diterima. Karena orang bayar haji itu sebagai warga negara Indonesia yang beragama Islam. Jadi mestinya orang NU juga yang menjadi petugas-petugas tunjukkan dong kemuliaan sebagai pelanjut Nahdlatul Ulama. Jadi jangan namanya Nahdlatul Ulama tapi kelakuannya tidak memberikan pancaran sikap seorang ulama yang wiroi, yang baik adabnya, yang baik akhlaknya, yang melindungi seluruh masyarakat muslim, juga masyarakat yang non muslim kalau di tempat-tempat yang bukan arah ke sana. Yang kedua, untuk NU dan PKB ini mungkin situasinya harus diingatkan. Karena kelihatannya NU kali ini harus betul-betul dilakukan ruqyah dan gurah, ya. Karena apa? Karena infiltrasi daripada Zionis sangat mencolok mata. Betul. Ya, dengan 2018 Bapak Ketuanya sudah menemui Netanyahu. 2024 5 anak-anak bocil-bocil yang diduga juga mereka tidak mungkin kalau nggak dapat restu dan ACC daripada yang bersangkutan. Dan yang terakhir, buat masyarakat, kita juga ingin mengingatkan banyak kasus-kasus kriminal lain yang belum dimunculkan sebagai bentuk kriminal. Misalnya disebut-sebut ada orang yang berinisial T. Nah, ini kelihatannya T ini perlu ada pembahasan agar menjadi TO. Dan itu tugas aparat untuk men-TO si T. Sekian dibacain berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.